Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Em, Hari ini ya, minggu ke-12 atau pertemuan 12, eh, materinya mengenai dampak penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Jika minggu kemarin ya, minggu yang lalu, eh, saya sudah bahas mengenai etika penggunaan TIK. Nah, untuk hari ini materinya berkaitan dengan dampak dari penggunaan teknologi TIK, teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dampaknya nanti ada dua, yaitu ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, masing-masing untuk dampak positif dan negatifnya itu nanti ada beberapa bidang ya yang saya berikan contohnya. Jadi dampak yang ditimbulkan itu ya nanti ada dampak yang positif dan negatif. Ya tentunya yang namanya sebuah resiko ya atau dampak di sini ya pasti ada dua jenis. Baik itu berupa positif yang menguntungkan ya, yang memberikan manfaat kepada user maupun yang merugikan. Nah, merugikan atau yang menguntungkan itu tidak hanya sifatnya individual, tapi bisa ke orang lain juga, bisa meluas ya, bisa meluas dampaknya. Jadi yang namanya dampak itu sifatnya nggak hanya pribadi, tapi bersifat konvensional seperti itu. Oke, baiklah yang pertama adalah dampak positifnya dulu ya. Kita bahas yang menguntungkan dulu bagi user. Nah, apa saja itu? Oke. Yang pertama ada dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama di sini adalah dampak positifnya memberikan kemudahan akses informasi bagi pengguna atau user. Contohnya apa? Contohnya yang pertama di sini informasi dari seluruh dunia dapat diakses secara cepat melalui internet ya, melalui internet. Ya, tentunya di sini ada syarat ya yang harus dipenuhi. Seorang user bisa memperoleh informasi secara cepat menggunakan internet. Ya, tentunya di sini tak lupa di sini ada perangkat ya, perangkat yang harus digunakan oleh user. Nah, perangkat ini bisa nanti ya ada di sini ada komputer ya, ada tablet ya, ada notebook ya, kemudian ada smartphone ya, dan lain-lain. Ini perangkat hardware-nya. Cukup dengan ini? Belum. Masih memerlukan di sini perangkat tambahan. Nah, yang pertama ya tentunya ada SO-nya ya. SO-nya, kemudian software-nya ya, software pendukungnya. Mungkin butuh server juga, butuh di sini jaringan ya. Terus tadi butuh juga tadi koneksi internet, jaringan ya. Internet termasuk ke dalam jaringan ini. Di mana kemarin ya di pertemuan yang lalu, di pertemuan pertama ya, sudah saya bahas mengenai jenis-jenis jaringan, yaitu ada empat ya, ada PAN, LAN ya, ada PAN, LAN, kemudian MAN, WAN ya, itu jenis-jenis jaringan. Dan sarana pendukung lainnya. Nah, ini jadi informasi bisa diakses oleh user. Jadi dengan syarat seperti ini, informasi bisa diakses oleh user. Jadi nggak hanya eh, butuh kuota saja, enggak. Jadi lengkap di sini ya. Ada perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, ada jaringannya yang berupa internet tadi ya. Sinyal pun mendukung ya kestabilan sinyal seperti itu.
Oke, saya hapus dulu. Oke, lanjut. Yang kedua adalah sumber belajar. Nah, di sini sumber belajar ini kalian bisa ya sumber belajar atau sumber referensi yang bisa kalian gunakan ya, baik ya nanti untuk mendapatkan informasi, untuk mengerjakan laporan, untuk mengerjakan tugas. Ini bisa kalian bisa akses secara digital. Di sini ada e-book, kemudian video pembelajaran, kemudian ada platform ya, media untuk edukasi online. Nah, ini juga banyak ya. Terus masih banyak lagi. Surat kabar termasuk ya, e-news. Jadi e-news ya, kemudian e-news itu kan selalu update ya setiap harinya ya. Jadi lebih cepat ya e-news itu update dibandingkan dengan info di televisi seperti itu. Kemudian yang kedua, efisiensi dalam komunikasi. Nah, contohnya apa ini efisiensi dalam komunikasi? Contohnya di sini komunikasi menjadi lebih cepat, kemudian lebih murah ya. Karena di sini banyak kemudahan yang diberikan kepada user. Nah, ini contohnya bisa melalui kemudahan itu bisa didapatkan melalui email, melalui pesan instan ya, e-news tadi, atau melalui media sosial ya, video conference, video call ya. Nah, terutama media sosial itu yang paling cepat ya, yang paling cepat. Nah, di mana media sosial itu yang selalu update to update ya, itu ada TikTok ya, itu sangat cepat sekali update tuh ya. Terus kemudian ada Instagram, Facebook ya itu juga cepat juga. Tapi yang logika algoritmanya ya, logika algoritmanya yang saling berelasi, saling berhubungan ya, itu adalah TikTok. Jadi ketika kalian ini scroll TikTok, misalnya temanya A, nanti seterusnya ya akan sambung menyambung, temanya masih sama. Bukan masih sama ya, masih berhubungan ya. Jadi masih berhubungan dengan tema tersebut. Nah, itu TikTok. Kalau IG lain lagi ya. Kalau IG ya update to date ya, update ya, update to date. Tapi lebih cepat. Kalau menurut saya itu lebih cepat. TikTok, seperti itu. Terus kemudian YouTube. Nah, kalau YouTube itu kalau menurut saya sih malah masih kalah juga ya dengan TikTok. Pokoknya TikTok itu cepat banget seperti itu. Bisa lagi ini ya, e-news ya, e-news ya. Biasanya kalian kalau buka browser ya, baik itu di HP ya, ataupun di komputer. Nah, itu kalau ketika buka browser ya, nah, baik itu pakai Mozilla, pakai Chrome, atau pakai Edge ya, atau pakai browser yang lain, itu biasanya ada e-news ya. E-news di situ juga banyak, ratingnya tinggi juga. Jadi update to date cepat juga kalau di e-news seperti itu. Nah, ini komunikasi bisa menjadi lebih cepat, kemudian lebih murah juga ya, bisa diakses secara gratis. Ya, karena tanpa berbayar ya, murah meriah ya. Seperti itu hanya modal perangkat keras dan tadi perangkat keras, kemudian aplikasinya ada, kuotanya ya, yang terutama kuotanya ada juga. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Seperti itu. Kemudian yang kedua media sosial. Nah, ini tadi ya sudah saya sampaikan tadi. Nah, ini sangat cepat sekali ya. Di sini mempermudah komunikasi antar individu. Ya, individu ini ya nggak hanya sifatnya secara personal, bisa juga bagi komunitas ya. Itu sangat cepat sekali. Nah, contohnya tadi media sosial yang saya berikan tadi ya, contoh ya. Ya bisa ditambahkan juga WhatsApp ya, WA ya, itu juga cepat. Telegram ya, Telegram juga cepat juga. Yang ketiga ada keamanan di bidang ekonomi dan bisnis. Nah, di sini contohnya apa? Di bidang bisnis. Nah, contohnya pertama ada e-commerce. E-commerce tentunya di sini ya untuk jualan bagi sellernya ya.
bagi seller untuk jualan, bagi customer untuk melakukan pembelian secara online. Nah, di sini antara kedua belah pihak tentunya ya saling menguntungkan ya. Di mana customer bisa beli tanpa harus datang langsung ke toko ya, nggak harus macet-macetan, nggak harus kalau misalnya banjir, tapi tetap duduk manis di rumah, barang sudah sampai. Pembayaran pun bervariasi ya, bisa dilakukan secara langsung, COD, bisa transfer. Transfer ini bisa menggunakan kredit card, kemudian virtual account ya, debit ya, atau e-wallet ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, teknologi meningkatkan produktivitas melalui otomatisasi dan pengelolaan data. Ya, jadi kita bisa melakukan contohnya ya komunikasi jarak jauh ya, tanpa harus ketemu langsung. Jadi kita bisa video conference ya, pakai Skype ya, video conference langsung, pakai Zoom ya, pakai Gmeet ya. Itu kita bisa komunikasi langsung ya. Terus kemudian pengelolaan data pun bisa dilakukan secara online ya maupun offline ya. Itu eh, kita bisa mengelola data ya, baik secara online kita bisa lakukan ya. Tentunya kalau online ini cukup beresiko ya, karena kan servernya milik orang luar, bukan milik kita. Tapi kalau kita mengelola data, menyimpan data ya di apa namanya komputer kita sendiri ya secara lokal ya, itu mungkin lebih aman. Tapi kan kalau secara lokal kan tergantung kebutuhan, jadi nggak bisa misalnya di-share secara cepat. Tapi kalau online itu bisa share secara lebih cepat. Nah, itu yang ketiga, dampak positif yang ketiga dari penggunaan TIK. Kemudian yang keempat, ada inovasi di dunia pendidikan. Nah, ini bidang pendidikan. Contohnya bisa kalian rasakan ya, kalian bisa ini eh, mata kuliah PTIK sifatnya daring. Jadi belajarnya nggak usah datang ke kampus. Ya, cukup ya kita sekali-kali Zoom, kemudian lebih seringnya ya kalian bisa akses materinya ya secara eh, mau dengan cara buka link YouTube-nya untuk pembelajaran jarak jauh. Terus kemudian aplikasi dan perangkat lunak pendidikan. Nah, ini memudahkan proses pembelajaran. Nah, contohnya apa ya? E-learning ya. E-learning. Nah, aplikasi untuk membuat e-learning itu nanti ada banyak. Contoh salah satunya ada Moodle ya. Moodle ya. Moodle itu nanti yang digunakan untuk aplikasi e-learning. Nah, kalau di BSI, aplikasi e-learningnya apa namanya? MyBest. Nah, selain ada aplikasi e-learningnya, juga ada aplikasi eh, pendidikannya, yaitu kalau di kalian di students.bsi.ac.id. Nah, itu untuk aplikasinya. Kemudian informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Kemudian yang keempat ada inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning ya tadi sudah. Nah, ini di bidang pendidikan. Yang paling mencolok di bidang pendidikan ya itu tadi pembelajaran e-learning ya jarak jauh. Terus kemudian pembelajaran ini nggak hanya bisa dilakukan secara pasif ya, yaitu misalnya hanya sekedar apa namanya memutar video tutorial atau download materi ya di aplikasi. Nah, ini bisa juga dilakukan secara video conference ya menggunakan Zoom atau menggunakan Gmail. Kemudian yang kelima perkembangan di bidang kesehatan. Nah, ini penggunaan dampak positif di bidang kesehatan ya. Misalnya ada telemedis ya, telemedicine ya di sini untuk mempermudah ya konsultasi medis tanpa perlu datang ke rumah sakit. Jadi
Kalau di kita ya, di SI, Prodi SI, itu ada namanya aplikasinya Sistem Pakar. Ya, Sistem Pakar ini modelnya sama telemedis ini ya. Telemedis ini ya modelnya sama, yaitu eh, bisa dilakukan digunakan ya untuk konsultasi ya. Misalnya mau konsultasi jantung ya, sakit jantung, sakit paru, atau sakit mata. Nah, itu bisa. Jadi bisa melakukan konsultasi secara online. Jadi nanti yang merespon siapa? Ya para pakar. Pakarnya ini siapa? Para pakarnya ini salah satunya adalah dokter. Pakar ini apa hanya dalam negeri saja? Bisa pakar ini bekerja sama dengan pihak luar, ya. Jadi pakar ini nanti yang menangani konsultasi pasien ya ketika melakukan konsultasi. Kemudian yang kedua, teknologi yang membantu pengelolaan data pasien ya dan penelitian kesehatan. Selain ini ada lagi ya JKN ya. JKN itu untuk BPJS, kemudian aplikasi yang digunakan untuk ronsen ya, ronsen untuk USG. Itu kan teknologi juga di bidang kesehatan gitu. Oke, selanjutnya bidang sosial budaya. Nah, bidang sosial budaya ini nanti informasi yang ada di masyarakat ya dapat langsung dipublish dan diterima oleh masyarakat. Kemudian em, dampak positifnya nanti hubungan sosial ya antara masyarakat itu dapat berlangsung di mana saja ya tadi karena ada konektivitas ya jaringan. Terus kemudian ada medianya atau aplikasinya ya baik itu media sosial maupun media yang lain. Kemudian sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat ya disampaikan kepada masyarakat dan lain-lain. Kemudian yang keenam bidang perdagangan. Bidang perdagangan ya atau penjualan. Yang pertama di sini memberikan dampak positif membuka peluang bisnis baru. Karena jualannya nggak hanya offline, tapi bisa dilakukan secara online ya. Jadi menggunakan e-commerce. Menggunakan e-commerce pun ini nggak harus beli program yang mahal-mahal ya. Jadi bisa sewa lapak. Jadi bisa jualan sewa lapak ya di Tokopedia, di Shopee, di OLX ya. Ataupun jualannya menggunakan media sosial seperti IG, TikTok ya, atau di WhatsApp ya. Itu juga bisa. Cari yang murah-murah ya, yang free-free seperti itu. Kemudian manfaatnya lainnya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi ya karena tadi ya kemudahan dari teknologi ya yang digunakan. Kemudian terjadinya industrialisasi ya yang semula dilakukan secara manual sekarang sudah dilakukan secara teknologi semuanya, baik menggunakan robotik ya, menggunakan komputer ya, seperti itu dan lain-lain. Kemudian yang ketujuh bidang pemerintahan. Nah, bidang pemerintahan ini yang pertama tentunya dampak positifnya adalah mendorong tumbuhnya proses demokrasi. Selain itu, bisa meningkatkan kualitas ya dan kuantitas layanan publik. Misalnya apa? Ya, layanan untuk membuat IKTP, membayar pajak, membuat SIM ya. Ini kan bisa dilakukan secara online ya, secara online untuk apa namanya? Dan untuk keperluan lainnya. Kemudian meningkatkan layanan kepada masyarakat. Nah, ini sama ya. Sama seperti itu. Layanan masyarakat ini kan yang luas tadi. Mau membuat KTP, mau bayar pajak, mau membuat BPJS, membuat SIM. Nah, ini kan bisa dilakukan secara online seperti itu. Kemudian di bidang otomotif. Di bidang otomotif, di sini pengemudi ya yang sudah mulai digantikan oleh teknologi ya. Karena di bidang otomotif ini kan banyak ya, di Indonesia pun sudah ada. Tapi kebanyakan di luar ya, di contohnya di Saudi Arabia, di Cina ya, di Korea. Itu mobil ya, mobil bus itu
sudah tidak ada drivernya lagi. Jadi secara otomatis ya menggunakan robotik. Jadi penumpang ya, misalnya taksi online atau bus ya, itu nggak ada sopirnya, nggak ada drivernya. Jadi jalan sendiri seperti itu. Tapi di sini tentunya ada mekanismenya yang harus diikuti oleh penumpang, yang harus dilakukan oleh penumpang. Misalnya dia harus ya kalau di kita ya, kita kan misalnya kalau naik busway, naik komuter lain ya, itu kan pakai kartu ya. Ya begitu juga ketika ini mobil yang tadi nggak ada drivernya, ya kita melakukan bisa pakai kartu, bisa juga tergantung nanti metodenya. Bisa kita nanti di situ disediakan aplikasi khusus ya, yang harus kita input ya data-data kita ya, tujuannya kemana ya, jaraknya berapa kilo ya, nah seperti itu. Nanti kalau sudah ya nanti tinggal mobilnya jalan sendiri tanpa adanya sopir. Mau coba ya silahkan. Bisa pergi ke Saudi ya, atau ke Cina, atau ke Korea ya, ke Jepang ya. Itu banyak ya taksi kendaraan umum yang sudah tidak menggunakan driver lagi. Jadi menggunakan sistem robot seperti itu. Kemudian industri retail. Nah, industri retail ini manfaatnya apa yang diberikan? Nah, di sini yang pertama perusahaan ya bisa langsung menjangkau pengguna akhir ya, end user. End user itu pengguna akhir dengan seiring dibuatnya toko online ya, sendiri nanti menjadikan kemudahan bagi end user juga membuat harga menjadi lebih murah dibandingkan dengan harus berbelanja di tangan ketiga atau keempat. Iya, contohnya di Tokopedia ya. Tokopedia ini sekarang kan udah kerjasama dengan TikTok. Kebalik, TikTok sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Ya, kenapa kerjasama dengan Tokopedia ya? Waktu itu kan diprotes ya, karena banyak toko-toko ya seperti di Tanah Abang ya, Tanah Abang, kemudian di toko-toko lainnya itu ya, yang toko offline, toko real ya, itu nggak laku, nggak ada pengunjungnya. Makanya pada demo pada Menteri Perdagangan. Yang oleh Menteri Perdagangan eh, dibuatlah aturan ya. Jadi tidak diperbolehkan kalau tetap mau jualan ya, harus kerjasama dengan toko yang sudah resmi yaitu Tokopedia. Nah makanya TikTok sekarang bekerja sama dengan Tokopedia. Nah di TikTok ini ada keuntungannya ya. Jadi ketika ini memberikan diskon khusus ya ketika live ya sifatnya live. Di sini kan nanti memberikan diskon kepada eh, customer ya, kepada pembeli. Jadi di situ, nah itu sebenarnya sih ya diskon atau enggak diskon itu kan salah satu strategi bisnis yang dilakukan oleh pedagang seperti itu. Jadi memberikan diskon ya misalnya memberikan promo. Misalnya untuk produk A, nah untuk misalnya bulan ini diberikan promo, misalnya beli satu dapat dua, atau mungkin diberikan diskon harga. Jadi harganya 100 diberikan pengurangan misalnya menjadi 80 ya 90. Nah, kalau di TikTok itu sering seperti itu modelnya. Jadi ya barangnya sih ya tergantung dari harga ya. Kalau murah ya disesuaikan, barang murah ya barangnya nggak terlalu bagus seperti itu. Ya kalau mau eh, kualitas yang baik ya sebaiknya kita beli langsung di realnya, di dunia realnya ya, di toko langsungnya seperti itu. Yang namanya beli online ya, saya rasa sih walaupun pembelinya banyak yang tertipu tetap aja jalan ya untuk belanjanya. Jadi nggak kapok ya. Tetap aja walaupun oh misalnya nih beli di produk A ini ketipu, nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan yang dipesan. Tapi aja besoknya masih belanja lagi ya, nggak ada kapok-kapoknya seperti itu. Nah, itulah yang namanya kemudahan ya, kemudahan untuk melakukan pembelian seperti itu. Oke. Lanjutnya di bidang teknologi keuangan. Di sini
Contohnya adalah penyedia nasihat keuangan, konsultan ya ini ya, konsultan keuangan dan manajemen melalui analisis big data. Dengan dibuatnya robot artificial intelligence yang menyediakan nasihat keuangan. Kemudian yang kedua menyediakan AI untuk institusi keuangan. Oke, itu dampak positif ya. Dampak positifnya yang kedua adalah dampak negatif. Nah, dampak negatif ini yang pertama, yang ketergantungan terhadap teknologi. Ya, karena sudah terbiasa, ya biasa ya tergantung ya sama seperti kita ya, kayak kalian ya. Nah, tiap hari kan nggak bisa lepas dari yang namanya HP, ya atau enggak? Ya, ya sekali lah seperti itu. Kemudian masalah privacy, keamanan data, yang tentunya yang namanya teknologi, yang namanya sistem, itu pasti tidak aman. Mau seaman apa enggak bakalan aman. Pasti di situ tetap ada celah. Hacker-cracker itu pasti bisa menemukan celah dari sistem yang diklaim aman tadi. Seperti itu. Jadi nggak ada yang namanya sistem itu aman atau sempurna, nggak ada. Yang namanya sistem itu ya sama seperti pembuatnya, manusia. Manusia saja tidak sempurna, ya sistem juga tidak sempurna. Ini ya masalah keamanan. Jadi nggak ada sistem yang aman, ya pinter-pinternya kita aja ya. Jadi kita harus pinter-pinternya kita aja supaya data kita itu tetap aman. Gimana caranya? Ya harus kita akalin seperti itu. Kemudian yang ketiga, penyebaran informasi yang tidak akurat. Nah, ini ya banyak sekali ya berita-berita hoax ya itu kan biasa saja ya, eh, di media sosial ya, di media sosial, di e-news ya, dimanapun media yang ada ya, pasti yang namanya hoax itu ya pasti ada ya, selalu ada ya. Yang namanya selama masih ada dunia ya berita hoax itu pasti cepat sekali menyebarnya seperti itu. Kemudian yang keempat dampak sosial budaya. Di sini interaksi sosial tatap muka ya berkurang. Kebanyakan di sini lebih senang komunikasinya ya, menggunakan di eh, digital, digitalisasi. Misalnya video callan ya, Zoom ya, dan lain sebagainya. Kemudian budaya lokal bisa tergerus oleh globalisasi melalui konten asing. Bisa. Di sini contohnya isu kesehatan fisik dan mental, isu-isu yang lagi tren ya. Ini juga yang namanya isu ya. Isu ini kan bisa memberikan dampak psikologis ya bagi penggunanya. Baik penggunanya itu berpendidikan atau enggak ya tetap di situ memberikan dampak ya buruk ya seperti itu. Media sosial ya, ini dapat mempengaruhi kesehatan mental ya, seperti menimbulkan rasa cemas, rendah diri, dan lain sebagainya. Ya namanya teknologi ya seperti itu. Kemudian bidang pendidikan. Nah, tentunya dengan kemajuan TK ini ya juga semakin mempermudah terjadinya pelanggaran ya terkait HKI. Jadi HKI ini adalah hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh user. Kemudian bidang pemerintahan ini nanti penggunaan persenjataan canggih ya untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan ini semakin banyak ya. Terorisme yang semakin merajalela. Kemudian di sini ya kalau nggak update ya sudah menjadi negara yang siap-siap ya untuk bisa dijajah negara lain seperti itu. Kemudian bidang perdagangan di sini mendorong tindakan konsumtif ya oleh customer. Iya, di sini kemudahan belanja ya. Setiap ada iklan baru, produk baru, model baru. Nah, ini kan sudah menjadi budaya masyarakat dunia ya, nggak hanya Indonesia, masyarakat dunia ya. Ketika ini sifatnya konsumtif, borosan ya. Karena tadi kemudahan beli ya, tinggal klik, klik datang barang. Jadi kan akhirnya di sini nanti lambat laun menjadi konsumtif ya, atau pemborosan. Kemudian dampak negatif ya terkait dengan revolusi industri 4.0. Yang pertama di sini ada pengangguran akibat otomatisasi. Lah ya,
Semakin canggih teknologi ya semakin berkurang tenaga pekerja yang diperlukan oleh perusahaan. Tentunya selain itu juga ada kesenjangan sosial dan ekonomi ya. Tentunya ini sangat kelihatan banget ya, kesenjangan ini sangat bisa dirasakan sekali. Kemudian ancaman keamanan data ini juga semakin rentan ya. Tadi sudah saya sampaikan ya, nggak ada yang namanya sistem itu aman. Jadi pandai-pandailah kita menjaga data kita seperti itu. Jadi kita nggak bisa mengandalkan pemerintah, kita nggak bisa mengandalkan sistem keamanan di tempat kerja kita ya. Jadi kita pandai-pandai saja untuk menjaga data kita. Kemudian ketergantungan pada teknologi. Nah ini tadi ya, namanya kita ya nggak bisa lepas dari yang namanya kita tiap hari ngecek HP ya, tiap hari scroll berita terbaru ya seperti itu. Ini namanya ketergantungan pada teknologi. Kemudian dampak lingkungan. Nah, tentunya produksi perangkat teknologi ini menghasilkan limbah elektronik ya yang nanti sulit dikelola dan berdampak negatif pada lingkungan. Ini pasti ya. Karena kan sifatnya nggak ramah lingkungan ya. Jadi non organik seperti itu. Kemudian isu etika dan moralnya semakin zaman sekarang beda dengan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu itu masih menjunjung sopan santun ya, tapi kalau sekarang itu sudah sangat tergerus ya. Bandingkan saja ya remaja zaman sekarang dengan zaman dulu itu berbeda ya. Itu sangat eh, berkurang sekali. Sangat timpang ya seperti itu mengenai etika dan moral ya orang-orang zaman sekarang. Kemudian perubahan dinamika pekerjaan ya. Eh, semua ya, semua pekerjaan keterampilan ini sudah bisa dilakukan oleh teknologi. Kemudian gangguan psikologis dan sosial. Nah, ini ketidakpastian pekerjaan ya dan tekanan untuk terus meningkatkan keterampilan ini dapat menyebabkan stres. Nah, itu ya beberapa contoh dari dampak positif dan dampak negatif dari penggunaan teknologi dan informasi. Teknologi informasi dan komunikasi. Oke, poin terakhir yaitu bagaimana caranya supaya kita bisa mengantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan dari TIK tadi. Nah, nggak 100% bisa nggak tertimpa dampaknya, tapi di sini minimal bisa mengurangi ya, bisa mengurangi dampak negatifnya. Apa nih? Yang pertama perlu peningkatan literasi digital. Jadi sini memberikan sosialisasi, melatih masyarakat ya supaya masyarakat itu bisa dengan bijak menggunakan teknologi yang dimilikinya. Jadi tidak tergerus oleh atau tidak terbawa arus oleh teknologi yang digunakan. Jadi di sini perlu adanya sosialisasi baik dari pemerintah, dari kalian ya yang orang akademis ya, akademisi ya, itu kalian lakukan sosialisasi kepada masyarakat. Caranya gimana? Ya, caranya bisa salah satunya untuk bagi kalian bisa melakukan pengabdian masyarakat. Di sini sharing ilmu ya ke masyarakat secara free, gratis ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kebijakan pemerintah yang adaptif. Nah, di sini misalnya pemerintah melindungi data ya warganya ya. Indonesia sudah melakukan belum? Ya, sudah mungkin belum maksimal. Melindungi data, lingkungan, dan kesejahteraan tenaga kerja. Kemudian yang ketiga, pendidikan berbasis teknologi. Nah, ini nanti mendorong pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan revolusi industri 4.0. Itu pembelajaran yang sifatnya daring. Kemudian yang terakhir, inovasi yang berkelanjutan ya, yaitu pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan eh, tentunya di sini masih menggunakan etika. Jadi yang namanya inovasi berkelanjutan itu sistem itu semakin
berkembang, semakin dikembangkan, semakin dikembangkan. Nah, itu namanya berkelanjutan, inovasi berkelanjutan. Jadi nggak hanya em, mutlak ya. Jadi teknologinya sifatnya itu-itu aja. Ya, contohnya aplikasi MyBase ya. Ini itu semakin berkembang setiap semesternya. Entah itu dari desainnya, dari komponen menunya ya, dari isinya. Nah, itu ada perubahan seperti itu. Bahkan password pun ya, ini kalian semester 1 mungkin belum merasakan. Tapi bagi yang semester 5 4 ya, itu merasakan ya. Passwordnya itu untuk di setiap semesternya selalu berubah. Ya, mudah-mudahan kalian bisa merasakan ya semester depan mungkin passwordnya diminta mungkin berubah. Tapi kalau masih tetap ya tidak masalah. Tapi sebaiknya ya demi keamanan, sebaiknya passwordnya selalu di-update ya. Seperti itu. Oke, demikian ya untuk materi hari ini ya mengenai dampak yang ditimbulkan dari user pada saat menggunakan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi. Tentunya yang berkaitan uh, dengan dampak ya pasti dampak ini kan resiko. Yang namanya resiko di dunia ini itu pasti ada dua. Resiko yang sifatnya positif, menguntungkan, dan yang sifatnya merugikan atau negatif. Nah, itu sudah pasti ya, seperti itu. Nah, silahkan demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau didiskusikan di grup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.